Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu tentang pergolakan rohani remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada kesempatan yang lalu Pak Paul kita membicarakan tentang pergolakan rohani remaja. Jadi rupanya di dalam diri remaja itu terjadi pergolakan yang sangat kompleks gitu, baik tubuhnya, jiwanya termasuk rohaninya. Nah pada waktu itu Pak Paul juga sudah memaparkan penyebabnya dan bagaimana orang tua harus menyikapinya. Nah, namun karena tidak semua pendengar kita kali ini mendengarkan perbincangan yang pertama, mungkin Pak Paul bisa memberikan ulasan singkat tentang apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul. Ada beberapa memang sumbernya. Yang pertama adalah pada masa remaja seorang anak mulai dapat berpikir secara abstrak dan mulai dapat mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang telah didengarnya dari firman Tuhan. Misalkan sekarang dia melihat orang miskin, ya orang itu mengemis-ngemis, dia mulai bertanya-tanya kok Tuhan tidak memberikan kecukupan kepada orang ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang makin sering ditanyakan oleh remaja. Nah, sewaktu dia nggak mendapatkan jawaban yang memuaskannya, mungkin sekali dia akhirnya bergolak. Dia mulai menolak ya untuk melakukan atau terlibat dalam hal-hal rohani yang biasanya dia lakukan. Atau sumber yang lain adalah karena pada masa remaja, anak itu cenderung mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dia lebih impulsif. Nah, kadang akhirnya anak itu jatuh ke dalam dosa. Waktu jatuh ke dalam dosa, anak itu akhirnya memutuskan bahwa saya nggak mau jadi orang munafik. Nah, daripada saya tetap pimpin PA lah, ikut dalam paduan suara lah, tapi hidup saya kok jatuh dalam dosa, udah nggak usah lagi. Nah, jadi akhirnya tuh orang tua kadang-kadang bingung ya, kok anak saya nggak ada angin, nggak ada hujan, sekarang nggak mau lagi pimpin PA atau terlibat dalam paduan suara. Nah, mungkin karena memang dianya sedang jauh dari Tuhan, dia sedang berdosa. Daripada dia mencemarkan nama Tuhan, hidup munafik, mendingan nggak usah gitu. Jadi itulah sumber yang kedua yang kadang-kadang membuat anak-anak remaja kita itu bergolak secara rohani. Dan yang ketiga adalah pada masa remaja anak tuh mulai mengembangkan kemampuannya untuk berpikir sendiri secara mandiri. Nah, ekstrimnya adalah anak-anak ini kadang-kadang membabi buta, nggak mau dengar sama sekali pendapat kita. Pokoknya apa yang dia anggap sebagai hal yang benar, nah dia akan pertahankan. Itu sebabnya ada kalanya dia mulai nyeleneh ya, mulai mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan yang kok kayaknya nih dari mana munculnya, kita juga bingung ya. Nah, tapi itu adalah bagian dari pertumbuhannya. Nah, daripada kita langsung menyerangnya, menudingnya apalah, mendingan jangan ya. Mendingan coba aja kita tetap ladeni, ajak dia ngomong. Tapi kalau memang udah benar-benar keluar jalur, ya kita harus juga tekankan bahwa kamu kok kayaknya udah terlalu jauh. Ini pikiran kamu nih nggak lagi tepat. Coba kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, dengan cara itu kita bisa memastikan remaja itu tidak sampai ya lompat pagar, tidak sampai akhirnya menyangkal Tuhan dalam hidupnya. Ya, tetapi selain hal-hal yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu yang Pak Paul tadi sudah ungkapkan secara ringkas, Pak Paul ya, apakah ada hal lain, Pak Paul, yang menjadi penyebab timbulnya gejolak rohani remaja ini, Pak? Ada, Pak Gunawan, yaitu pada masa remaja anak memasuki sebuah dunia yang jauh lebih kompleks dan terekspos kepada berbagai keyakinan rohani dan moral yang lain. Misalnya ya, teman-temannya tidak lagi itu homogen. Banyak teman-teman juga dari orang-orang yang berkeyakinan berbeda. Atau kalaupun seiman, nah ada yang memiliki nilai-nilai moral yang berbeda gitu. Misalnya ada yang berkata, kenapa nggak boleh ngebohong? Boleh aja ngebohong, yang penting kita nggak merugikan orang. Nah, bisa saja itu yang mengatakan seorang teman yang seiman juga. Nah, nggak bisa enggak, semua ini akan memberi pengaruh pada pertumbuhan imannya. Ya, misalnya yang mulai mempertanyakan kebenaran iman Kristiani yang tadinya dipeluk tanpa ragu. Nah, itu sebabnya pada masa ini remaja kerap bertanya tentang keyakinan rohani lainnya.
Karena memang ya ingin tahu kebenaran. Nah, ia mulai bertanya jadinya, mana yang benar dong? Kok banyak sekali, kok orang-orang juga percaya tapi lain-lain dan sebagainya. Nah, jadi secara tulus memang dia ingin tahu ya apa tuh yang benar. Nah, ini kalau orang tua sendiri tidak jelas tentang kebenaran ini, kan menjadi susah menjawabnya, Pak Bos. Betul sekali. Maka sebagai orang tua ya kita sendiri memang mesti tahu apa yang kita percaya ya. Kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita percaya, bagaimanakah mungkin kita mengajarkannya kepada anak-anak kita? Nah, ini bagaimana sikap orang tua? Kalau katakan dia tahu tentang kebenaran atau hal-hal nilai-nilai moral Kristiani yang benar, gini, bagaimana sikap orang tua, Pak Bos? Nah, sebagai orang tua kita mesti menyikapi pertanyaannya ini dengan bijak dan penuh pengertian. Misalnya ya, yang saya selalu tekankan adalah terus paparkanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tanpa harus menyerang dan menjelek-jelekan keyakinan lainnya. Misalkan kita paparkan bahwa tidak ada yang memang bisa ya membayar upah dosa. Nggak ada itu. Sebab itu adalah kematian. Nah, hanya anak Allah ya, Tuhan sendiri yang dapat akhirnya membayar upah dosa itu, hukuman dosa itu. Maka sekarang Alkitab mengatakan kita tidak lagi di bawah hukuman dosa, kita telah dibebaskan. Maka kita sekarang dapat berkata kita telah menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Nah, jadi kita hanya paparkan apa itu yang firman Tuhan katakan, ya, tanpa harus menyerang atau menjelek-jelekan keyakinan lainnya. Kenapa? Sebab begini, sikap keras terhadap keyakinan lain saya kira hanyalah berdampak buruk. Pertama misalnya, anak kita akan mungkin saja ya merendahkan orang yang lain yang mempunyai kepercayaan yang berbeda. Karena dia menganggap, wah semuanya ini adalah salah, jadi saya ini yang paling benar. Jadi akhirnya merendah-rendahkan orang lain. Nah, itu kan juga tidak baik. Sebab kenapa? Sebab waktu dia melakukan itu, dia akhirnya gagal mengasihi orang. Sedangkan kita tahu Tuhan adalah kasih, yang Tuhan juga minta kita lakukan adalah mengasihinya dan mengasihi sesama. Kalau kita mulai melecehkan orang dan sebagainya, kita gagal melakukan perintah Tuhan yang sangat hakiki itu. Atau yang kedua misalnya, ia justru berbalik dan marah kepada kita orang tuanya. Oleh karena ia merasa kita terlalu menghakimi orang lain. Nah, ingatlah bahwa pada dasarnya sewaktu dia bertanya ya tentang kenapa kok ini nggak benar, kenapa kok hanya kita yang benar dan sebagainya, dia itu sesungguhnya tengah membicarakan tentang teman-temannya yang dinilai baik. Itu sebabnya komentar kita yang mendiskreditkan teman-temannya tanpa mengenalnya terlebih dahulu, ya hanya atas dasar landasan perbedaan keyakinan, nah akan membuatnya mengecap kita sebagai orang yang tidak baik ya. Nah, teman-temannya kok nggak begitu terhadap dirinya, kok kita begitu terhadap mereka. Jadi mereka akan berkata, kok kita kok jahat ya, kok kita kok begitu keras, begitu tajam menyerang orang lain, sedangkan teman-teman saya nggak begitu. Nah, justru kan jadinya ini hal yang tidak baik sebagai kesaksian kita juga. Jadi sekali lagi sebagai orang tua kita mesti bijak ya dalam menyikapi dan menjawab hal-hal yang mereka tanyakan tentang imannya dan iman teman-temannya yang lain. Ya, apakah itu terkait bahwa pada masa remaja anak kita itu lebih dekat dengan temannya daripada dengan kita sebagai orang tuanya, Pak Mas? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi mereka itu benar-benar galang gulung dengan teman ya dari pagi sampai mungkin sore jam 3 jam 4. Belum lagi nanti setelah pulang ke rumah masih ada sambungannya, chatting lah, telepon lah, SMS lah. Jadi benar-benar teman-teman itu menempati porsi besar dalam hidup mereka. Jadi kalau mereka itu harus mendengar kata-kata kita yang menusuk, menyerang teman-temannya atas dasar iman kepercayaan, nah saya kira dia akan berontak ya. Dan waktu dia berontak, dia bisa juga tuh akhirnya menolak iman kepercayaan yang telah kita tanamkan pada dirinya. Lalu bagaimana caranya kita sebagai orang tua menyatakan bahwa kita sebenarnya juga mengasihi mereka yang tidak seiman dengan kita, Pak? Misalnya nih ya, kita juga pertama ya, menyuruhnya untuk mengasihi teman-temannya yang tidak seiman. Kita jangan sampai lupa ya, mengajak anak-anak kita untuk mendoakan temannya. Supaya mereka pun akhirnya berkesempatan mengenal Kristus Tuhan kita. Lewat siapa? Lewat mereka, lewat anak-anak kita ya, lewat kehidupannya, lewat kasih sayangnya. Misalkan nih saya bisa langsung ingat firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 14 ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Nah, lewat firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Ia adalah Tuhan. Jadi ini yang mengatakan adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Namun dari firman Tuhan yang sama, kita belajar bahwa kita diperintahkan untuk saling membasuh kaki sesama. Yang berarti bahwa kita harus saling merendahkan diri dan melayani satu sama lain. Jadi dari satu firman, dari satu ayat ini saja kita memang mendapatkan sebuah kebenaran yang sangat hakiki. Kita mesti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita nggak akan malu mengakui itu. Kita nggak akan mengkompromikannya, enggak. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi ini jelas sekali ya. Dia adalah juga seorang pelayan. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Maka kita meskipun tahu kebenaran ini, kita mesti menjadi pelayan bagi orang lain. Kita mesti mengasihi, merendahkan diri. Kita mesti menunjukkan kasih yang tulus kepada orang lain. Sebab itulah yang Tuhan telah contohkan kepada kita pula. Ya, jadi ajaran-ajaran iman yang lain itu yang kita tolak, tetapi orangnya tetap kita terima dengan penuh kasih gitu Pak Paul. Tepat sekali Pak Gunawan. Ya, jadi kita nggak mesti menerima, memeluk apa yang diyakini oleh orang lain, tapi kita mesti menerima dan memeluk mereka sebagai seorang manusia yang Tuhan juga memang kasihi. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita memang perlu menunjukkan kasih sayang itu sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Ya mungkin ada penyebab yang lain timbulnya gejolak remaja dalam bidang kerohanian ini Pak. Pada masa remaja anak juga harus berhadapan dengan godaan dosa ya dalam volume yang tinggi. Sekaligus dituntut untuk bertahan dalam kehendak Tuhan. Nah, tidak bisa tidak, dua hal ini nih akan menimbulkan ketegangan yang kuat dalam dirinya. Nah, di tengah-tengah tarik-menarik ini, remaja akan bergerak ke ekstrem kanan atau ke ekstrem kiri, kadang teguh dan kadang lemah. Nah, ada sekurangnya 3 reaksi terhadap dosa, Pak Gunawan. Yang pertama, menyerah, namun mengakui keberdosaan kita. Yang kedua, kita melawannya. Dan yang ketiga adalah kita melabelkan dosa sebagai bukan dosa. Nah, ada kalanya anak remaja kita berhasil melawan dosa, namun kadang ia gagal dan ia menyerah. Namun kadang daripada mengakui kekalahannya, ia justru mendistorsi realitas dan perintah Tuhan, ya, menjadikan perbuatannya malah tidak berdosa. Pada waktu ia mulai mendistorsi firman Tuhan inilah, remaja biasanya bersitegang dengan kita. Ia melawan dan menuduh kita mau menang sendirilah, dan mempertanyakan dasar kesimpulan kita, apakah sesuatu itu dosa atau tidak. Nah, pada dasarnya, ia tengah berupaya membenarkan tindakannya supaya ia dapat terus berkubang di dalam dosa. Jadi jangan sampai kita lupakan bahwa anak kita itu manusia berdosa. Dan sebagai manusia berdosa sama seperti kita, ada kecenderungan, ada keterpikatan terhadap dosa. Maka kita itu sebetulnya kalau nggak menjaga diri dan nggak mau taat kepada Tuhan, arah jalan kita adalah maunya itu masuk ke dalam kubangan dosa. Nah, begitu pula anak kita ya. Maka ada kecenderungan karena dia tetap ingin melakukan dosa itu, dia mulailah membantah-bantah kita, membenar-benarkan perbuatannya. Mana dosanya? Kenapa orang lain juga berdosa kok? Ini dosanya kecil kok apalah. Nah, itulah. Dia mulai ngomong banyak tentang dosa. Saya kira salah satu alasan utamanya adalah karena bisa jadi dia sudah mulai berdosa pula. Ya, tapi sebenarnya di dalam diri remaja ini ada suatu pergulatan batin gitu Pak Paul ya. Pergulatan iman antara kebenaran yang dia ketahui sejak dia masih anak-anak gitu. Dan kenyataan sekarang yang dia hadapi gitu Pak Paul. Sehingga dia ada gejolak itu tadi. Betul Pak Gunawan. Itu sebabnya dia merasa perlu untuk membenarkan tindakannya. Karena apa? Karena ia mulai tertuduh ya. Karena dia adalah anak Tuhan dan roh Tuhan hidup dalamnya, maka roh Tuhan akan menuduhnya ya, menegurnya. Nah, dia nggak nyaman dengan teguran-teguran itu. Nah, waktu dia mendengar teguran kita, atau kita ngomong tentang kekudusan atau apalah, nah, dia merasa makin tertuduh, makin tertegur. Itu sebabnya tuh kecenderungannya adalah justru melawan. Ya, sekali lagi, tadi saya sudah simpulkan, yang lebih baik adalah anak ya mengakui dosa. Ya udah, kita lemah, ya udah kita akui itu. Tapi sebagai manusia, karena memang kita mempunyai kemampuan bernalar tuh, kadang-kadang kita nggak mudah dengan cepat ya takluk pada firman Tuhan dan berkata, iya
saya telah berbuat dosa dan saya salah. Kita mencoba membenarkan. Nah, akhirnya kitalah yang dipilih olehnya tuh untuk menjadi sasaran perdebatannya untuk membenarkan dirinya itu. Ya, jadi kita sebagai orang tua memberikan bimbingan apa, Pak Paul? Sudah tentu ya Pak Gunawan, kita mesti ya membimbing lewat firman Tuhan. Jadi tidak menuruti pikirannya jika memang yang keliru ya. Tapi kita mesti sabar juga ya, lembut ya dalam menyikapi pemberontakannya. Kita harus menyampaikan kepadanya bahwa kita mengerti pergumulannya dan akan terus mendoakannya. Ya, kita mesti mengatakan bahwa kenyataannya kita tidak bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu tidak berarti kita boleh menurunkan standar Tuhan. Jadi doronglah ia untuk mengakui keterbatasannya dan memohon pengampunan Tuhan. Jangan ia turunkan standar Tuhan. Nah, sudah tentu kita mesti terus mengajak dia untuk terus berusaha ya, kendati susah, jangan sampai dia menyerah ya. Selain dari itu, kita juga mesti mencoba mengalihkan perhatiannya agar tidak terus setuju pada satu hal saja, yakni pergumulannya dengan dosa. Ajaklah ia untuk mengembangkan minat pada hal konstruktif lainnya. Ya, makin ia terserap dalam pergumulannya, makin melemah dia, sebaliknya makin beragam fokus perhatiannya, maka makin terbuka kemungkinan bahwa pada akhirnya ia akan dapat melepaskan diri dari belenggu dosa itu. Ya, yang mengalihkan perhatian ini Pak Paul, misalnya saja dia terjerumus dalam dosa seksual gitu, pornografi atau apa gitu. Bagaimana kita mengalihkannya? Dengan kata lain, kita nggak setiap kali ngomong sama dia tuh terus fokuskan pada dosa itunya. Kita nggak selalu tanyakan kepada dia, gimana pergumulan kamu dengan dosa seksual? Apakah kamu masih melihat ya gambar-gambar porno itu? Nah, sudah tentu kita mau mengecek, tapi ceklah secara berkala. Kita nggak usah terlalu fokuskan pada itu. Namun sebaliknya, dorong dia untuk keluar ya, untuk pergi, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan olahraga, atau pergi dengan teman-teman yang lain yang juga sehat ya, atau kita bisa pergi bersamanya juga, atau membicarakan hal-hal yang lain. Jadi dengan kata lain, kita itu tuh enggak juga terserap di dalam satu dosa itu. Makin dia itu terserap, makin susah keluar jadinya. Justru kalau dia pun mengembangkan banyak hal-hal yang lain dalam hidupnya yang konstruktif, maka waktu untuk berbuat dosa juga makin mengecil dan berkurang ya. Sehingga akhirnya dia lebih terselamatkan oleh lebih banyaknya hal-hal yang dilakukannya di luar. Atau dengan dia banyak melakukan hal-hal lain, nah maka penghargaan dirinya bertambah. Dia merasa hidup ini lebih bermakna, banyak hal yang dia sekarang bisa kerjakan. Nah, itu juga akan menolongnya nanti bergumul ya, lebih mempunyai kekuatan bergumul dengan godaan-godaan dosa itu sendiri. Atau yang lainnya lagi, kita bisa mengajaknya untuk berdoa, memuji Tuhan. Dengan kata lain, memfokuskan pada Tuhan, bukan saja sebagai Tuhan, di mana kepadanya kita harus bertanggung jawab ya atas kehidupan kita, kekudusan kita. Tapi Tuhan itu juga tertarik ya, berminat pada hal-hal lain tentang diri kita. Ya, kita bisa memuji Tuhan atas kebaikannya, memberikan kepada kita sebuah keluarga yang saling mengasihi, atau misalkan dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu yang lain, kita bisa mengajaknya memuji Tuhan. Dengan kata lain, memang kita mesti melebarkan dan meluaskan dirinya. Ya, apakah cara itu tidak hanya mengalihkan dan bersifat sementara saja gitu Pak Paul? Karena akar permasalahannya kan tidak terselesaikan sebenarnya. Sudah tentu memang akar permasalahan masih ada dan itu akan terus menjadi pergumulannya. Dan itulah pergumulan yang dia harus selalu hidup dengannya. Memang ini akan perlu waktu untuk dia bisa mengatasinya, tapi bukankah memang ada pergumulan dalam hidup kita yang cepat selesai, tapi ada yang lama selesai. Yang penting adalah dia tidak menyerah. Dan yang penting adalah dia tidak mendistorsi firman Tuhan itu. Dia tidak mengatakan bahwa nggak apa-apa kok berdosa seperti ini, Tuhan pasti akan mengerti. Nah, jadi itu tuh yang kita mau jaga, jangan sampai dia akhirnya total menyerah atau dia itu justru mendistorsi firman Tuhan. Kita mau mengajaknya untuk nggak menyerah, mengakui bahwa memang belum selesai, tapi jangan menyerah dan nggak juga mendistorsi firman Tuhan dengan tetap berkata ini adalah sebuah dosa, ya coba kita akan harus lewati dan kalahkan. Iya. Apakah masih ada penyebab yang lain, Pak Paul, yang menimbulkan gejolak rohani dalam diri remaja? Ada satu lagi Pak Gunawan, dan ini memang penting sekali ini, yaitu pada masa remaja anak harus berpapasan dengan
ketidaksempurnaan dan ketidakkonsistenan. Mungkin misalnya nih ya, remaja melihat tindakan orang tua yang tidak sesuai dengan perkataannya. Atau mungkin remaja mendengar atau mengetahui kasus kejatuhan pembina rohaninya. Wah, semua ini nih berpotensi melemahkan iman kepercayaannya. Ya, misalnya seorang remaja yang tadinya rajin, aktif dalam pelayanan di gereja, kemudian mendengar kabar bahwa ayahnya berselingkuh. Wah, itu tuh biasanya merupakan sebuah pukulan yang sangat berat buat dia. Apalagi kalau si ayah adalah seorang yang juga ikut terlibat dalam pelayanan. Mana mungkin kok ayah yang begitu rohani, yang sering berdoa di rumah, sering memimpin persekutuan di rumah, yang kita banggakan sebagai figur panutan rohani kita, kok akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, itu sangat menggoncangkan si anak. Atau si anak melihat pembina rohaninya, ya, yang juga jatuh ke dalam dosa, atau jatuh ke dalam dosa keuangan, misalkan memakai uang tidak bisa mempertanggungjawabkannya, atau dia mendengar dan lihat sendiri dengan mata kepalanya pembina rohani itu berbohong, ngomong sama dia apa, terus kemudian ngomong sama orang apa. Nah, hal-hal seperti ini nih yang langsung mengena kepadanya itu biasanya akan menimbulkan gejolak rohani, Pak Gunawan. Nggak bisa enggak. Sebab apa? Ini akan melemahkan iman kepercayaannya. Ya, sebab bagi remaja, kegagalan panutan rohaninya merupakan kegagalan iman Kristiani. Jadi langsung dia kaitkan keduanya itu. Dia sulit untuk berkata bahwa ini kegagalan pribadi ini. Ini bukanlah kegagalan sebuah iman, tapi kegagalan manusianya. Jadi biasanya dia langsung mengaitkannya dengan kegagalan iman Kristiani itu sendiri. Ya, tidak heran ya Pak Gunawan, ada sejumlah remaja yang akhirnya meninggalkan iman Kristiani dan hanya melandaskan kehidupan rohaninya pada doktrin terpenting adalah berbuat baik. Udah, jangan ngomongin Tuhan lagi dah, yang penting berbuat baik. Buktikan dengan hidupmu, udah dah, itu yang paling penting. Nah, akhirnya banyak remaja tuh mengembangkan sikap seperti itu dan akan meneruskannya sampai mereka kuliah dan lulus kuliah dan berumah tangga. Akhirnya berubahlah arah hidupnya Pak Gunawan karena adanya ya panutan-panutan rohani yang gagal dan jatuh ke dalam dosa ini. Ya, padahal sebagai manusia biasa, baik orang tua maupun pembina rohani atau orang-orang lain yang ada di sekitar remaja ini Pak Bos, kan punya potensi yang cukup besar untuk jatuh di dalam dosa-dosa seperti itu. Betul, dan sudah tentu ya siapapun sebetulnya ya, waktu mendengar kisah-kisah kejatuhan seperti ini akan membuat kerohanian kita sedikit banyak bergolak Pak Gunawan. Tapi khusus pada masa remaja, pukulan ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi karena kecenderungan remaja adalah waktu dia mengagumi seseorang, dia akan mengaguminya itu benar-benar maksimal. Dia itu akan beranggapan bahwa orang ini nggak punya kesalahan sama sekali. Susah untuk dia membayangkan bahwa orang yang dikaguminya ini nih juga sanggup dan bisa jatuh ke dalam dosa. Susah. Karena sekali lagi ini adalah kecenderungan remaja mengidolakan orang ya. Nah, maka waktu dia mengidolakan orang tuanya atau dia mengidolakan pembina rohaninya, kemudian jatuh ke dalam dosa, wah ini menimbulkan pergolakan. Dia susah sekali menerimanya. Nah, tentunya kita sebagai orang tua itu bisa membentengi sedini mungkin para remaja kita ini supaya jangan ikut larut di dalam dosa seperti itu gitu Bapak. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai orang tua ya, jangan sampai kita membela diri ya, tatkala memang kita telah hidup tidak konsisten dengan ajaran Kristus. Ya, waktu anak lihat, waktu anak mulai berontak karena melihat kegagalan kita, akuilah kegagalan kita ya. Jangan merasa perlu untuk membela diri, defensif, jangan. Terpenting adalah kita bertobat dan tidak mengulang masalah yang sama itu. Ya, jikalau ini menyangkut ketidakkonsistenan pembina rohaninya atau kejatuhan pembina rohaninya, sekali lagi akui. Ya, jangan mencoba menutupinya. Udah, dia udah tahu, ya udah akui memang itulah faktanya. Kalau kita malah mau menutupi, itu akan malah memperparah ketidakpuasannya. Ya, memang pada masa remaja ini Pak Boy, banyak sekali gejolak yang ada di dalam diri remaja, khususnya di dalam bidang rohani. Tetapi sebenarnya pada masa ini pula lah masa yang paling tepat untuk memenangkan dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh gitu Pak Bos. Tepat sekali Pak Gunawan, sebab memang pada masa remaja lah paling banyak orang itu, misalkan yang kita tahu, menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Jadi paling banyak persentasenya orang-orang yang menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan melakukannya pada usia remaja, bukan pada usia sudah dewasa atau pada masa terlalu kecil. Enggak, di usia-usia remaja lah.
Karena apa? Ya karena memang kepolosannya ya. Kepolosannya waktu mendengar panggilan Tuhan, benar-benar ingin sepenuhnya melayani Tuhan. Jadi kepolosan-kepolosan itulah yang merupakan aset. Dan kepolosannya itu juga lah yang membuat dia itu tuh lebih peka terhadap suara Tuhan. Waktu Tuhan memanggilnya, menegurnya atas dosanya, dia lebih cepat juga untuk bisa merasakannya. Maka akhirnya lebih banyak terjadi pertobatan di kalangan mereka. Tapi di pihak lain juga, ya karena mereka cenderung mengidolakan orang, nggak bisa menerima bahwa di dalam diri seseorang yang penuh kebaikan bisa juga ada kebobrokan. Nah dia susah menerima itu, sehingga akhirnya waktu terjadi orang tuanya lah yang jatuh dalam dosa atau pembinanya jatuh dalam dosa, susah sekali dia toleransi. Ya, apakah ada firman Tuhan berkaitan dengan hal ini, Bapak? Di Lukas 14 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, garam memang baik, tapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya memang sewaktu seorang pembina rohani jatuh, atau waktu orang tua jatuh ke dalam dosa, itu sama dengan garam yang telah menjadi tawar, dan membuat hati kita tawar. Tidak ada lagi keinginan untuk hidup kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Malah sewaktu mendengar orang berkata-kata tentang Tuhan, maka reaksi awal adalah tidak ingin menggubrisnya. Ya, kita mengalami disilusi, kecewa. Nah, sungguh pun demikian ya, kita mesti mengingat bahwa kita hidup untuk Kristus. Jadi kita harus terus memandangnya, bukan memandang orang lain. Dan itulah yang akan kita tekankan kepada anak-anak, terutama anak-anak remaja kita ya. Terus memandang kepada Kristus, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi dorong mereka untuk tetap menghormati kebaikan-kebaikan, kesalahan-kesalahan anak-anak Tuhan. Tapi juga untuk yang menerima keterbatasan anak-anak Tuhan, dan bahwa dalam hidup mereka suatu hari kelak juga mungkin mereka bisa jatuh ke dalam dosa pula. Ya, jadi kalau itu menyangkut pihak lain seperti pembinaan rohani, itu sebenarnya orang tua tidak perlu ikut menjelek-jelekkan pembina rohani itu, Pak Boleh? Tepat sekali. Jadi memang tugas kita justru menempatkan masalah ini dalam perspektif yang benar ya, bahwa seorang yang melayani Tuhan, yang juga mencintai Tuhan, tapi kadang bisa lemah dan jatuh ke dalam dosa. Ini suatu perbincangan yang sangat menarik sekali, Pak Paul, dan terima kasih Pak Paul sudah mengangkat suatu perbincangan yang menjadi masalah dari banyak orang tua. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kelanjutan dari pergolakan rohani remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.